selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Sufi, Kak Lala, Kak Josia, dan Kak Aldi. Adik-adik pasti udah siap kan untuk memuji Tuhan? Siap dong. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan satu buah pujian. Kita menyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunkan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunkan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Adik-adik siap ya dibangun di atas dasar iman, yaitu dibangun di atas firman Tuhan. Silakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sambil sikap berdoa, kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku
memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mulai lagi dari awal sambil sikap berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekarang kita sama-sama mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini. Kembali kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah secara online, tapi kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di rumah kami untuk menjamah kami. Karena itu mari urapi ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri lagi ya. Kita mau nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Tuhan Yesus memanggil adik-adik. Karena itu nanti adik-adik jawab ya. Ku jawab ya ya ya. Jawab panggilan Tuhan atas diri adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat suatu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu.
Biarlah juga firman-Mu ini bisa menjadi buah Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Tuhan kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi, biarlah firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jessica. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak ditemenin sama 2 teman baru kakak. Yuk kita kenalan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Yeyen. Aku temennya Kak Jessica. Nah, walaupun teman-teman masih di rumah aja, tapi teman-teman harus jaga kebersihan dan kesehatan ya. Yeyen juga kalau di rumah sering cuci tangan, sering olahraga, rajin minum air putih, dan makan makanan bergizi. Jangan cuma jaga kesehatan badan, tapi jaga juga kesehatan rohani ya. Caranya dengan rajin baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, Yeyen mau membawakan sebuah cerita seru. Tapi nggak seru ya kalau aku sendiri. Aku mau ngajak teman aku. Koko, sini dong temenin aku cerita. Iya. Wah, ada temen Yeyen nih. Halo, nama aku Koko. Aku di sini mau nemenin Yeyen cerita. Yeyen, kita mau cerita tentang apa sih? Ih, kamu itu gimana sih? Kita mau cerita tentang Bapak Musa. Koko tahu kan Musa itu siapa? Tahu dong. Teman-teman pada tahu nggak Musa itu siapa? Atau teman-teman udah lupa? Yuk kita nonton bareng filmnya biar teman-teman tahu Musa itu siapa. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir dan mereka bertambah banyak. Kemudian seorang raja baru, Firaun, yang tidak kenal Yusuf, memerintah di tanah Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Firaun lalu memerintahkan bangsa Israel untuk ditindas dengan kerja paksa. Ia pun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki bangsa Israel. Kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki dari bangsa Israel. Tetapi ibu dari bayi itu menyembunyikan bayi itu. Setelah 3 bulan lamanya, ibu itu tidak bisa lagi menyembunyikan bayinya. Lalu diambillah peti dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya di tengah-tengah tepi sungai Nil. Kakaknya bayi itu berdiri dari jauh dan terus melihat bayi itu. Tiba-tiba datang putri Firaun melihat ada peti. Lalu ia menyuruh hambanya untuk mengambil peti itu, dan ketika dibuka, ada bayi sedang menangis. Putri Firaun merasa kasihan kepada bayi itu. Lalu kakak bayi itu datang dan mengatakan, ada seorang ibu yang mau merawat dan menyusukan bayi itu. Kakak itu memanggil ibu bayi tersebut, dan ibu itu merawat anaknya sampai besar. Ketika bayi itu sudah besar, ibu itu memberikan bayinya kepada putri Firaun. Kemudian putri Firaun mengangkatnya menjadi anaknya. Putri Firaun menamakannya Musa. Musa adalah bayi orang Israel yang seharusnya dibunuh. Tetapi ia menjadi anak dari putri Firaun dan tinggal di Mesir. Ketika Musa sudah dewasa, ia melihat orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Lalu ia juga melihat
ada orang Mesir menyiksa seorang Israel dan Musa membunuh orang Mesir itu karena Musa membela orang Israel. Karena merasa bersalah, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Lalu Musa menetap di situ dan menikah dengan perempuan bernama Zipora. Lama sesudah itu, matilah Firaun. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru minta tolong kepada Allah. Ketika Musa sedang mengembalkan kambing domba di Gunung Horeb, tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan berkata, "Aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke Kanaan. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Agar orang Mesir percaya kepada perkataan Musa, maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Tetapi Musa merasa tidak mampu karena ia tidak pandai berbicara. Tuhan berkata ia akan menyertai lidah Musa, sehingga Musa tahu apa yang akan dikatakan. Tetapi Musa tetap merasa tidak mampu. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajak Harun kakaknya pergi bersamanya ke Mesir. Dan Tuhan berkata, "Aku akan menyertai lidah Musa dan lidah Harun, sehingga Musa dan Harun tahu apa yang harus dikatakan." Dan Tuhan menyuruh Musa membawa tongkat itu untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, gitu teman-teman ceritanya. Yeyen, tolongin mama dulu dong. Yeyen tolong ke warung ya, beliin hand sanitizer buat kita. Oke, Ma. Sebentar ya, teman-teman. Halo teman-teman Yeyen, aku mamanya Yeyen. Ini, Ma, hand sanitizer-nya. Oke, makasih ya Yeyen. Dadah teman-teman Yeyen. Dadah, Ma. Nah teman-teman, Musa diutus Tuhan, tapi Musa gak percaya diri. Musa menganggap dia gak mampu. Padahal Tuhan udah milih Musa. Tuhan kan bisa milih siapa aja. Tapi Tuhan milih Musa. Bahkan Tuhan udah bilang ke Musa, kalau Tuhan bakal menyertai Musa dan lidah Musa, supaya Musa tahu apa yang harus dikatakannya. Tetapi tetap aja Musa gak percaya diri. Teman-teman jangan gitu ya. Kayak Yeyen tuh tadi, disuruh mamanya beli hand sanitizer. Dia gak nolak. Ya kan Yeyen, kamu gak nolak? Enggak. Dia langsung ngerjain tugas dari mamanya. Iya, betul teman-teman. Teman-teman, kalau disuruh mama atau papa buat misalnya bantuin cuci piring, beliin ke warung, atau beresin kamar, teman-teman ngelakuinnya kan? Kalau teman-teman aja ngelakuin perintah dari orang tua, apalagi kalau perintah dari Tuhan, apalagi kalau Tuhan yang nyuruh. Misalnya, kalau teman-teman udah gede, terus Tuhan ngutus teman-teman. Diutus itu gimana sih? Diutus itu kalau teman-teman dipilih atau ditunjuk atau disuruh lakuin sesuatu. Misalnya, jadi ketua pemuda. Teman-teman juga harus nurut. Yeyen kalau disuruh jadi ketua pemuda, mau nggak? Mau dong. Nah gitu ya teman-teman. Teman-teman jangan nganggap diri sendiri nggak mampu.
Karena pasti Tuhan mampukan teman-teman. Pasti Tuhan sertai teman-teman. Karena Tuhan tidak menuntut kita untuk mempunyai kemampuan tertentu. Jadi teman-teman harus merespon atau melakukan panggilan Tuhan ya. Iya enggak, Yeyen? Iya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, kayak ayat hafalan tadi. Teman-teman harus mau diutus oleh Tuhan ya. Teman-teman jangan banyak alasan. Harus siap diutus Tuhan. Karena pasti Tuhan menyertai teman-teman. Nah, adik-adik udah dengerin kan cerita dari Yeyen dan Koko? Sekarang tiba saatnya untuk kita mau berdoa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Yeyen sama Koko berdoa juga ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan udara yang segar kepada kami. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau telah hadir dalam setiap hati kami selama kami memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami melalui Musa. Tuhan, kami mau siap untuk diutus, kami mau belajar untuk bisa mengikuti perintah-Mu, dan kami mau belajar untuk tidak banyak alasan saat Engkau memanggil kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memampukan kami, dan Engkau akan memperlengkapi kami saat Engkau mengutus kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami siap diutus oleh-Mu. Dan melalui Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai berjumpa di lain waktu. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.